Jadi sebelum kita lebih terperinci ya mengenai peranan masyarakat dalam mewujudkan desa inklusif, mungkin ada baiknya saya menyampaikan kepada kalian sebenarnya bagaimana yang dimaksud dengan masyarakat ya. Jadi kita selalu berbicara ya tentang masyarakat. Jadi bagian kami pun ya, kami adalah bagian Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kedokteran Komunitas. Dan di sini kita berarti bicara yang plural ya, banyak. Jadi ceritanya banyak ya, bagaimana bisa dalam satu komunitas atau masyarakat ini bisa menjadi lebih sehat ya, termasuklah para individu atau kelompok-kelompok yang mengalami disabilitas. Dan jadi dari blog ini banyak hal sebenarnya yang akan kalian dapatkan ya, pembelajaran yang kalian dapatkan selain bisa memahami ya bagaimana menerapkan rehabilitasi medik, kalian juga bisa ini ya memahami kelompok-kelompok tertentu ya, sehingga apabila nanti di praktek itu kita benar-benar bisa ya sebagai tenaga dokter bisa menerapkan layanan pertama ya untuk masyarakat yang penderita disabilitas ini. Ya. Baik, masyarakat dalam ilmu sosial bisa dilihat dalam penjelasan semua ahli ya, baik dari disiplin ilmu antropologi maupun sosiologi. Ya, jadi kalau kita bicara masyarakat, ya bicara suatu individu yang banyak yang berada di berbagai wilayah, ya tentulah ya adanya interaksi ini mengundang berbagai problema-problema ya, dan perlu ada kajian-kajian tentang antropologi ya dan sosiologi di masyarakat itu sendiri ya. Ketika kalian semua ya mempunyai kawan-kawan di kelas ini yang memang dia sama ya komunitasnya, tentulah nanti akan berbeda ketika kalian berhadapan dengan masyarakat ya di berbagai wilayah. Di sini nanti juga kita cerita tentang desa ya, tentang desa. Ya. Banyak hal yang harus kita pahami gitu. Ya, banyak hal yang harus kita pahami. Ketika kita ya memberikan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah yang mungkin wilayah itu nantinya jauh ya dari perkotaan, maka kita akan lihat ya bagaimana perkembangan-perkembangan dari masyarakat yang ada. Dan mungkin pendekatan yang kita lakukan tidaklah sama ya dengan ketika kita bergaul dengan kawan-kawan kita gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang memang perlu kita ketahui ya. Dan kita berhasilnya itu di mana sebenarnya ya. Keberhasilan kita itu ya tentu salah satunya di masyarakat. Ya, tentu salah satunya di masyarakat. Ya. Mohon maaf sebentar ya, ini ada kebetulan ada telepon pula. Halo, Bang. Salam, ada apa? Oke, itu. Ini enggak, ini saya kirimkan aja ke siapa? Saya kirimkan ke siapa? Lani. Namanya apa ya? Bentar, gimana? Bentar.
Nomornya MPR. MPR itu 127.0P. Nah, ini makanya warnanya pink stocking untuk elastase. 127.0P. Ulangi. Pink stocking ya, pink stocking. Berapa pink stocking ya? Berapa ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, manusia hidup itu beriringan dengan kebudayaan, ya, dengan kelompok, berkelompok, ya. Kemudian manusia itu berhasil membentuk satuan sosial budaya yang kemudian mendapat sebutan masyarakat. Nah, istilah masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, ya. Ini berakar dari kata syaraka yang berarti ikut serta. Ikut serta, berpartisipasi, ya. Dan dalam bahasa Inggris, ya, masyarakat itu disebut dengan society, ya, berasal dari kata Latin socius, ya, berarti kawan, ya. Jadi kalau cerita masyarakat ini ada interaksi, ya, ada individu-individu yang selalu berinteraksi di situ, ya, berpartisipasi, ya. Nah, jadi itu ada kata-katanya. Dan akhirnya individu itu membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan, dan lebih tinggi lagi, ya, bila kebiasaan itu menetap, itu kita sebut dengan kebudayaan, ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang menetap, ya. Apalagi kalau kita cerita di negara kita ini, ya, sangat banyak suku, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu, gitu. Ya, dan itu terbentuknya perilaku-perilaku seperti itu udah lama sekali. Bahkan perilaku-perilaku yang kadang-kala salah itu, ya, dalam aspek ilmiah itu tetap dipertahankan, gitu. Ya, makanya kita perlu mengenali, gitu, ya. Kalau kita ingin merubah perilaku, maka kita harus tahu bagaimana kondisi masyarakat itu, bagaimana budayanya. Dan tentu tidak serta-merta, tidak bisa cepat, gitu, ya, nggak bisa cepat, ya, dalam proses yang lama, ya, sehingga perlu ada kegiatan yang berkesinambungan, ya, untuk bisa membentuk perilaku masyarakat yang kita inginkan. Apalagi yang saya sampaikan tadi udah membentuk suatu kebudayaan, gitu. Ya, banyak, ya, kita lihat perilaku masyarakat yang menyimpang, ya, dari aspek kesehatan. Ada yang tahu kira-kira seperti Oktaviani? Ada yang tahu Oktaviani? Apa kira-kira perilaku masyarakat yang menyimpang tapi tetap dipertahankan? Oktaviani, kamu di mana? Iya, Prof. Ya. Coba kamu ceritakan dulu.
Bagaimana Oktaviani? Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana satu bentuk perilaku masyarakat yang mungkin menyimpang? Seperti kebiasaan masyarakat yang buruk gitu ya, Prof. Iya, tapi tetap dipertahankan. Mungkin contohnya kebiasaan berpakaian mungkin, Prof. Misalnya, budaya orang apa kira-kira? Budaya orang Barat yang mungkin tidak disaring ke Indonesia sehingga dicontoh secara terus-menerus gitu, Prof. Ya, ini kita cerita apa ya? Memang kita kaitkan ya dengan kesehatan ya atau perilaku-perilaku yang ya tentu berbeda-beda ya. Baiklah, kita lanjutkan saja ya. Nah, ini adalah tentang unsur-unsur masyarakat ya, beranggotakan paling sedikit 2 orang atau lebih ya. Itu sudah disebut masyarakat. Seluruh anggota sadar sebagai satu kesatuan ya. Kemudian berhubungan dalam waktu yang cukup lama. Menghasilkan juga individu baru yang saling berkomunikasi, dan di sini dia membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat. Ya. Kemudian juga menjadi sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan, keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur masyarakat. Ya, jadi sebelum kita masuk ke topik kita tentang RBM ya, rehabilitasi medik, maka kalau cita masyarakat kita harus paham dulu ya, bahwa masyarakat itu lebih dari 2 orang ya. Kemudian dia merupakan satu kesatuan dalam satu kelompoknya, berhubungan dalam waktu cukup lama ya. Dan bisa saja menambah individu-individu baru ya. Kemudian juga dia membuat aturan-aturan ya, hubungan antar anggota masyarakat. Ya, jadi ini udah cerita tentang akhirnya terkait dengan budaya gitu. Ada peraturan-peraturan yang dalam kelompok masyarakat itu yang kita buat ya, yang mereka buat ya untuk dipatuhi ya di dalam masyarakat itu. Dan saling terkait ya satu dengan yang lain. Nah, ini adalah penjelasan dalam buku pengantar antropologi ya, karya Gunsu, dijelaskan bahwa definisi masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Ya, selain itu masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu sosial dalam sistem sosial dan kesatuan hidup manusia. Nah, pertanyaan saya ya, Yesindi. Kalian sekarang ini apakah bisa kita sebutkan masyarakat? Nih, kelas B nih. Yesindi. Nah, inilah kelemahan kita kalau apakah kalian kelas B ini bisa kita sebut masyarakat dengan pemahaman ini? Bisa sepertinya, Dok. Bisa, Dok. Bisa. Ya. Jawabannya jangan ada ragu-ragu, bisa gitu. Tadi kan sudah jelaskan sebelumnya, ya. 2 orang aja udah bisa disebutkan masyarakat apabila ada satu kesatuan di situ. Gitu ya. Nah, tapi di sini memang ya pengertian masyarakat ini mulai dari ya jumlah individu yang terkecil sampai yang terbesar. Kalian sudah bisa ya disebut dengan masyarakat. Mempunyai kepentingan sama, benar ya. Berhubungan secara tetap, benar. Kan seperti itu ya. Dan diartikan sebagai salah satu kesatuan sosial, sistem sosial, dan kesatuan hidup manusia. Dan nanti ya ketika kalian menjadi dokter ya, kalian akan juga menjadi masyarakat ilmiah ya. Jadi namanya masyarakat ilmiah dokter ya. Nah. Dan di sini juga dikatakan ya
oleh Selo Sumarjan bahwa ahli sosiologi masyarakat itu adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Ya. Kemudian menurut ahli antropologi Indonesia, Kocarat Ningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat. Nah, menurut ahli antropologi, pengertian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup bekerja sama dalam waktu yang relatif lama, ya, dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama, dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial. Nah, menurut ahli sosiologi modern, ya, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi maupun perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang dibedakan kepentingan secara ekonomi, gitu ya. Jadi di sini ya, ini Karl Marx-nya sosiologi ya, komunis ya, tapi dia bercerita tentang bagaimana masyarakat itu. Ya, jadi masyarakat itu bisa saja banyak gitu ya, dalam kepentingan apa gitu ya. Nah, bisa saja nanti masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat ini saling bertentangan gitu, bisa saya saling bertentangan antar kelompoknya ya. Dan ini bisa saja secara ekonomi ya, berpengaruh terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat itu. Kalau menurut Emile Durkheim ya, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya, ya. Dan menurut Paul Verhoeven, ahli sosiologi juga, ya, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Jadi misalnya kita nih tinggal nih di wilayah kita, ya, di perumahan apa, nah kita masuk dalam masyarakat itu gitu. Ya, kita mengikuti kehidupan di situ, ya. Kalau misalnya ada apa ya, perayaan hari keagamaan, kita saling bersilaturahmi, ya. Kemudian kita kadang saling bergotong royong, ya, memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat itu di mana kita tinggal. Nah, itu juga merupakan suatu masyarakat, ya. Jadi saling berinteraksi, ya. Dan di sini ada kemandirian, ya. Dan kalau kita cerita masyarakat yang terkecil apa, ya, masyarakat terkecil itu adalah keluarga, ya, ya, keluarga, ya. Nah, dari keluarga-keluarga ini nanti terbentuk masyarakat yang besar. Menurut Daenerys Sinaga, masyarakat adalah orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung, ya. Kemudian menurut Susanto, masyarakat merupakan manusia sebagai satu satuan sosial yang teratur, ya, berulang jenis masyarakatnya bisa modern, bisa tradisional, ya. Disinilah nanti kita akan harus bisa memahami gitu ya, apa kaitannya dengan kita gitu ya, sebagai seorang dokter. Kita nantinya akan membantu masyarakat itu. Ya, dari berbagai kalangan nih, dari berbagai kalangan. Apakah dia orang-orang tradisional, ya, dengan tingkat pendidikan yang rendah, ya, ataukah dengan orang-orang yang modern yang banyak ilmunya, ya. Nah, maka di sini, ya, pemahaman kita ya tentang sosiologi kemasyarakatan itu harus ada. Perlakuan kita terhadap masyarakat itu bisa saja berbeda-beda. Ya, bisa saja berbeda-beda, ya. Dan keberhasilan kita ditentukan bagaimana kemampuan kita beradaptasi di masyarakat itu. Ya, kalau kebijakan pemerintah kan ada ya untuk mengirimkan dokter-dokter ini di daerah-daerah gitu ya. Kalau sekarang itu dia sudah intensif ya setahun ya, kemudian diberikan kebebasan untuk memilih ya apakah mau mengabdi di daerah ya ataukah pendidikan ya ataukah praktek mandiri. Jadi ada kebebasan. Kalau di masa saya gitu ya, masa saya yang mungkin udah lama, kalau kita tamat itu kita harus mengabdi
di daerah yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kita tinggal milih apakah daerah biasa, terpencil, ataupun sangat terpencil. Gitu ya. Cuman saya merasa sayang aja gitu ya, program itu ada tapi terbatas sekali dengan setahun itu. Kayaknya nggak cukup gitu. Ya. Untuk kita bisa membantu masyarakat. Harusnya diterapkan kembali itu. Ya, tapi dengan berbagai polemik akhirnya berubah. Ya, akhirnya berubah seperti itu. Ya, jadi intensif mematangkan pengetahuan kalian di lapangan, tapi dalam waktu yang pendek. Ya, tapi kalau kita waktu itu memang sudah bertugas, ya kita bertugas, ya kita ini, ya bertugas daerah sebagai seorang dokter. Nah, disitulah ya kita diuji bagaimana keterampilan kita untuk mendekati masyarakat. Kalau kita berhasil, ya maka program-program yang kita laksanakan itu berhasil. Ya. Kalau saya menilai sekarang ini pemerataan dokter itu yang sangat terbatas. Jadi banyak daerah-daerah yang tidak ada dokter gitu ya. Jadi dan dokter sendiri sebenarnya bisa kalau dia bertugas di daerah-daerah itu dia bisa mengembangkan kemampuannya gitu. Sehingga ketika dia nanti melanjutkan ke spesialis, dia udah jauh lebih matang gitu. Ya. Dan waktu saya dulu ya, kalau masuk spesialis itu biaya kuliahnya malah rendah sekali gitu di PPDS. Nah, kalau sekarang yang lanjut dia ya itu lebih tinggi. Itulah ketetapan kemarin itu yang ditetapkan oleh fakultas. Karena apa? Karena penghargaan terhadap pengabdiannya itu gitu. Ya, bahkan ada institusi-institusi ya yang program spesialis kalau ya yang mendaftar itu dari dokter yang sudah mengabdi beberapa tahun ya di desa itu langsung diluluskannya gitu ya. Jadi ada penilaian lebih pada dokter-dokter yang mau membantu masyarakat di daerah. Ya, nah, kalau sekarang terpulang kepada kalian gitu ya. Ya, sejauh mana kita ini bermanfaat ya, tentulah sejauh mana kita bisa memberikan pelayanan yang banyak untuk masyarakat kita. Ya, tapi kalau kita ini ya berada di kota ya mungkin perkembangan kita untuk membantu itu mungkin lebih terbatas dibandingkan kalau kita pergi ke daerah-daerah. Oke. Nah, ini adalah unsur masyarakat beranggota ya, ini ada semua seluruh anggota sadar. Ini rangkuman dari yang tadi ya. Dan masyarakat dan kebudayaan berbagai pola tingkah laku menjadi pengikat satu kesatuan ya. Kemudian kebudayaan itu dilahirkan dari proses berpikir manusia yang kemudian diyakini sebagai nilai-nilai hidup. Dengan demikian ya masyarakat dan kebudayaan tidak akan mungkin terpisahkan ya karena masyarakat adalah wadah kebudayaan itu sendiri. Gitu ya. Jadi dengan proses yang lama bisa membentuk suatu budaya ya. Nah, ini ciri-ciri masyarakat ya. Nah, kalau kita cerita tentang kebudayaan ya. Nah, kan dengan banyaknya ya kondisi-kondisi dari suku ya, kita bisa melihat variasi-variasi dari individu yang kita jumpai gitu ya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kepada kalian ya kalau kita menghadapi ya pasien dengan suku Batak ya dengan suku Jawa ya tentu agak berbeda gitu ya, tentu agak berbeda. Ya. Nah, jadi kita kenali gitu ya, kita berusaha mengenali, kita berusaha membaca bagaimana sosiologi orang Jawa itu sebenarnya. Ya, bagaimana sosiologi orang Batak itu sebenarnya. Ya. Nah, kalau pengalaman saya sendiri
ya ketika saya mengambil S2 ya di Jakarta gitu ya, Jakarta. Di UI ya. Kebetulan saya bersama dengan kawan saya itu suku Mendiling ya. Dengan dialek yang keras ya dan mempunyai ciri-ciri tersendiri lah ya untuk suku Batak. Nah, ketika kita bergaul dengan ini ya kawan-kawan yang lain, itu setiap dia berbicara ya kawan saya dari suku Batak itu ya dari kawan-kawan dari suku Jawa menyampaikan ya, Mbak ya jangan inilah Mbak, jangan marah katanya kayak gitu ya. Ya, jangan marah gitu ya. Kemudian ditimpali ya dari kawan saya itu, saya nggak marah katanya kayak gitu, tapi orang itu malah ketakutan ya kan. Nah, jadi itulah satu bentuk perbedaan-perbedaan yang ada ya. Jadi kalau dari suku Jawa dia kan lemah lembut ya, bicaranya pelan ya, santun gitu ya. Kalau kita ya mungkin dari suku ini ya suku Batak atau Mandailing atau orang Sumatera lah ya, cenderung dia lebih berterus terang gitu ya dengan apa yang merupakan jadi keinginannya. Nah, bagaimana kita nantinya bisa menghadapi berbagai kelompok-kelompok masyarakat ini? Ya, nah, jadi kita harus bisa memahami ya. Tentu ketika kita mengucapkan ya nasihat kepada orang Jawa, ya itu akan lebih berbeda dengan nasihat kita kepada orang yang dari suku-suku tertentu ya agak keras gitu ya. Ya, jadi ini juga menjadi satu apa ya katakanlah sebagai harapan kepada kalian semua ya untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu kemasyarakatan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita punya pengetahuan yang banyak tentang kemasyarakatan, maka kita akan sukses. Kita akan berhasil. Ya, ketika kita berada di tempat bekerja kita akan mudah mempengaruhi masyarakat itu untuk melakukan suatu perubahan-perubahan. Ya, masyarakat itu dengan orang baru, ya, kalau kita datang berarti kan kita orang baru di masyarakat itu. Ya, berarti kita masuk kelompok masyarakat itu dan mempunyai interaksi, ya. Nah, biasanya mereka itu memandang kita tuh lebih ini ya, apalagi dari kelompok yang memang berpendidikan dan akan mengabdi di masyarakat itu. Maka kita akan jadi orang yang penting di situ. Ya, menjadi orang penting, ya, sangat dihargai, ya. Apapun yang kita sampaikan itu cenderung itu diterima. Maka kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan kondisi ini untuk bisa mendekati dari aspek sosialnya. Nah, kalau ciri-ciri masyarakat itu mengalami perubahan, ya, beragam latar belakang menyatukan tiap-tiap individu menjadi suatu masyarakat, membuat manusia mengalami perubahan. Perubahan ini dianggap sebagai upaya masyarakat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Sebagai contoh, masyarakat beralih menggunakan surat elektronik ya untuk menggantikan surat kertas ketika menerima pengaruh perkembangan teknologi. Ya. Nah, kalau kita lihat ya dengan kondisi kita ya selama pandemi ini, pada awalnya kan kita ini ya dengan adanya perubahan itu kok rasanya kita merasa sulit gitu ya untuk masuk dalam perubahan yang ada. Ya, kita harus belajar tapi dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika sudah lama kita kan jadi terbiasa, ya. Malah ketika kita ini ya disuruh untuk ke kampus, ya, kita mulai berat gitu ya. Baik di mahasiswa dan di ininya ya di dosennya sendiri. Nah ini saya tanya nih gimana nih kira-kira kalian? Coba saya tanya.
Hasian masih ada, Hasian? Oke, Ajahra. Ya, Dok. Ya, Prof. Gimana kalau saya tanya tentang perubahan yang terjadi sekarang ini, ya? Nah, ketika ya, ini kan kita masih dibenarkan untuk daring ya. Mungkin nanti kita akan offline semuanya kembali. Nah, bagaimana tanggapan kalian kira-kira dengan perubahan-perubahan yang ada? Siapa yang memberikan pendapat? Ajahra mungkin, Ajahra? Iya, Prof. Nah, gimana perasaan apa kamu lah ya dengan kondisi sekarang dan mungkin yang kita akan kembali untuk offline. Mana kira-kira? Udah, kalau misalnya hari pertama ke offline sih agak semangat ya, Prof. Tapi kalau udah lama-lama jalannya mungkin ya agak berat. Agak berat maksudnya? Mana yang lebih enak kamu rasakan? Secara daring atau offline? Sebenarnya offline sih, Dok. Prof, kalau offline atau daring atau ini online? Offline. Kalau dari saya, kalau misalnya kayak praktikum skills lab lebih offline, Prof. Tapi kalau misalnya pembelajaran kayak gini lebih enak online sih, Prof. Ya, ya. Tapi kalau kita kan berproses ya. Jadi waktu saya itu pertama sekali harus membimbing, harus mengajar kalian dengan online, itu ada rasa tidak puas gitu ya. Ada rasa saya tidak puas sebagai dosen. Kenapa? Karena saya nggak langsung gitu ya berhadapan dengan kalian. Ya, begitu juga ketika mengevaluasi. Ya, makanya untuk online ini perlu ada kajiannya. Kira-kira bisa nggak dipertahankan gitu ya, sebagai bentuk suatu pembelajaran. Tapi di sisi lain, ya, saya merasa dimudahkan gitu ya, merasa dimudahkan terus terang aja, ya tidak perlu ke kampus. Ya, jadi cukup di rumah, ya. Menyampaikan materi dan kemudian selesai gitu, dan kita bisa melakukan banyak kegiatan ya, kita bisa melakukan banyak kegiatan dibandingkan yang dengan kondisi kita harus ke kampus ya, harus mengerjakan ini, banyak waktu terbuang juga di kampus ya. Tapi ini perlu dikaji seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau real dengan pembelajaran seperti ini, kita sulit ya untuk bisa meningkatkan capaian target kita. Ya, seperti ini, saya kan nggak tahu apa kalian ini, apalagi kan semua mematikan video. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada kalian. Ya, apakah ada yang tertidur, ya mendengar atau ini itu nggak bisa. Ya. Nah, inilah ya kondisi masyarakat kita yang perlu Jadi banyak sekali kalau kita lihat kajian-kajian yang terkait dengan masalah perubahan-perubahan karena ini ya, karena masalah pandemi ini. Ya, dan teknologi itu bisa merubah masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, bisa saja tadi ya, kalau kita biasanya kan kalau dulu mengucapkan lebaran itu pakai surat ya. Selamat Idul Fitri gitu kan. Kirimkan via pos, gembira terima surat. Nah, sekarang tuh udah nggak ada lagi gitu. Sekarang itu orang pakai ini ya, dibuat didesain bagus-bagus ya udah pakai ini aja. Pakai WA udah ya. Dan itu cepat sekali ya. Dan efisiensinya terasa sekali. Kita nggak perlu beli kertas, nggak beli apa ya. Nah, itulah kira-kira ya hal-hal yang terjadi. Jadi kondisi perkembangan teknologi itu mempengaruhi masyarakatnya. Ya, kondisi kejadian-kejadian seperti pandemi itu akan terjadi ya perubahan pada masyarakatnya. Dan masyarakat itu berinteraksi ya
membentuk entitas sosial yang hidup, ya. Kemudian terdapat kepemimpinan, ya, dan kemudian juga stratifikasi sosial, ada ada tingkatan ya dalam masyarakat itu. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami. Dan tingkatan-tingkatan dalam masyarakat itu kadang mempengaruhi kita dalam bertugas, ya, atau dalam melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Misalnya ya, dengan adanya di masyarakat itu tokoh masyarakat, ya, kita melibatkan dia untuk melakukan berbagai kegiatan, ya, maka itu akan berbeda apabila kita sendirian yang bertugas. Ya, kenapa? Karena tokoh masyarakat itu orang yang dipanut, ya, tingkatannya lebih tinggi. Ya, nah, tingkatan itu bisa ya tokoh masyarakat itu bisa dari aspek pendidikan. Ya, nah, biasanya kalau seorang profesor itu berbicara gitu ya, itu lebih lebih memberikan semacam inspirasi yang lebih tinggi ya dibandingkan yang tingkatannya lebih rendah. Ya, kenapa? Karena persepsi masyarakat itu sendiri udah menganggap dia lebih tinggi gitu ya, dan apa yang dikatakannya itu benar. Nah, ini terbentuk sendiri ya di masyarakat itu, ya. Nah, kalian sebagai seorang dokter nanti bertugas di masyarakat, ya, tentulah kedudukan kalian itu lebih tinggi. Ya, apa yang kalian sampaikan itu ya menjadi penting di masyarakat. Ya, oke ya. Jadi adanya suatu interaksi ya dan kelas-kelas tertentu ya. Kasta sosial atau usia juga ya, usia ya. Suku ya, pendidikan ya. Nah, ini memicu keberagaman dan inilah ya dinamika dari masyarakat itu yang berkembang. Ya, berkembang ya dengan baik ya. Dan bisa terjadi hal-hal yang positif ataupun juga hal negatif. Nah, fungsi masyarakat itu fungsi interaksi, memiliki koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang menjadi suatu bagian ya dari suatu sistem sosial. Ya, jadi fungsi masyarakat itu adalah bisa karena interaksinya, ya, dan fungsi pemeliharaan, mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi, ya, mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menjadi yang lebih baik ya. Ya, kemudian fungsi masyarakat itu fungsi pemeliharaan. Ya, memelihara, mempertahankan prinsip-prinsip itu ya, mempersiapkan dasar dan bertingkah laku menuju kenyataan yang lebih tinggi ya. Baik, ini kita cerita tentang difabilitas dan disabilitas. Saya pikir kita langsung ke ini sudah mungkin ya diceritakan di sebelum-sebelumnya. Kita lanjut ke ini saja ya. Nanti ini kita buka juga untuk memuatkan pemahaman kita tentang disabilitas ya. Pengertiannya. Oke, dan hak-haknya ya. Derajatnya, hak-haknya. Oke, kita ini ya ke materi berikutnya. Atau ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Belum ada ya? Baik. Nah, sekarang kita cerita tentang peranan. Sudah nampak ya? Sudah? Sudah, Prof. Sudah ya. Nah, tadi kita banyak cerita tentang masyarakat itu. Ya, jadi saya harapkan ada pemahaman kalian yang baik tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat. Ya. Nah, sekarang bagaimana ya peran masyarakat itu dalam mewujudkan suatu desa inklusi ya. Nanti kita akan tahu ya apa makna dari desa inklusi itu. Nah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 ya tentang pelayanan publik menyebutkan prinsip persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif ya menjadi nilai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ya, di sini kita tadi sudah saya menyinggung adanya kelompok-kelompok tertentu yang berbeda. Itulah disebut kaum difabel, yang mempunyai disabilitas. Ya, nah nanti akan kita mungkin sudah disinggung sebelumnya, ya. Dan ada perlakuan-perlakuan khusus ya untuk kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Intinya penyelenggaraan publik harus menghapus diskriminasi suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Nah, lingkungan dan masyarakat inklusi ya. Lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali itu harus saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. Ya. Jadi masyarakat inklusi inilah sebenarnya masyarakat yang perlu ditingkatkan lagi ya dari berbagai komponen-komponen masyarakat. Adanya kondisi yang baik, ramah, ya, saling. Tadi kan kita sudah sebutkan adanya interaksi-interaksi, kondisi interaksi yang menyenangkan, ya, saling menghargai, ya, menghargai setiap perbedaan yang ada. Sehingga kalau lingkungan masyarakat inklusi ini berkembang, ya, maka perubahan-perubahan yang baik itu akan lebih cepat, ya. Dan masyarakat inklusif adalah masyarakat yang heterogen ya, memiliki perbedaan agama, warna kulit, suku bangsa, agama ya, status ekonomi, kondisi fisik, mental dan lain, tapi dapat saling menghargai dan menerima serta tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan. Dan kondisi ini harus diciptakan ya, karena memang Indonesia ini sangat heterogen ya, masyarakat Indonesia itu sangat heterogen. Ya. Tadi saya ceritakan tentang suku-suku yang ada. Ya. Jadi kalau dari berbagai literatur dikatakan ada 200-an suku itu ya dia di Indonesia. Ya bahkan pun mungkin lebih ya. Karena dari perkembangan kita yang lama ya dengan sejarah-sejarah kita itu yang banyak ya. Tentu menimbulkan budaya-budaya yang atau suku yang beragam-ragam. Ya, kita pernah dijajah Belanda. Ya. Kemudian di samping itu ada lagi Jepang. Ya, tapi kemudian dari Arab itu dengan perdagangan. Ya. Nah, dari tempat lain juga datang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari peta kita berada di daerah lintasan gitu. Ya, sehingga berbagai wilayah itu bisa datang ke negara kita. Ya, maka kita bisa lihat di sini ya bagaimana keberagaman dari Indonesia ini. Agama saja kita banyak sekali gitu ya, agama. Suku banyak ya. Kita kadang berbeda warna kulit ya. Kemudian dari perkembangan itu status ekonomi juga beragam. Ya. Kondisi fisik dan mental itu juga ya beragam, bervariasi. Tapi dalam kondisi yang beragam itu ya harus ada saling menghargai dan menerima ya. Serta tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan. Ya. Dan seorang dokter ya mempunyai perlakuan yang sama ya dari berbagai kondisi yang ada di masyarakat kita. Ya, nggak bisa kita saya mau melayani pasien agama ini aja, nggak bisa. Ya. Saya mau ini aja gitu, yang suku ini aja juga nggak bisa. Ya, dan kita juga terikat dengan sumpah ya. Nah, bagaimana masyarakat yang inklusif ini? Dia disebut adalah masyarakat heterogen, meliputi perbedaan-perbedaan ya. Harus saling menghargai dan saling menerima, tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan ya. Tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak, kesempatan untuk berpartisipasi,
kesempatan untuk menikmati pembangunan. Ya. Jadi nanti di sini ya kalau saya lihat dari kita ya learning objektif dari pembahasan kita ini saya lihat ya ada cerita tentang inklusi dan juga ini ya. Saya lihat dulu ya. Nah, kalau saya lihat ya, ini sudah cukup lengkap ya untuk blok rehabilitasi medik ini. Nah, di sini sebagai learning objektifnya itu juga cerita tentang disabilitas ya. Masyarakat desa inklusi dan peranan masyarakat itu. Nah, di sini ya tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan ya. Jadi kalau kita nanti masuk ke konteks disabilitas ya, bahwa kelompok-kelompok itu ada ya, maka kelompok-kelompok itu harus diperlakukan dengan baik. Dia termasuk kelompok yang masyarakat yang heterogen. Ya, maka ada pelayanan-pelayanan bagaimana untuk mereka, kesempatan yang bagaimana untuk mereka. Kemudian tersedianya akses ya dan akomodasi yang layak. Ya, kesempatan untuk berpartisipasi. Ya, kesempatan untuk menikmati pembangunan. Ya, nah coba kita stop dulu di sini supaya ini ada enggak ya? Oh ya, di sini ada ceritanya juga ya tentang difabilitas ini. Ya, difabilitas itu berbeda kemampuan, ya orang dengan kemampuan yang berbeda, ya. Nah, jadi difabel ini banyak nih, ya. Jadi ada penyandang disabilitas, ya, ada lansia, ada anak-anak, ada ibu hamil, ada yang berkebutuhan khusus lainnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang difabilitas itu lebih luas ya dibanding cerita kita dengan disabilitas. Disabilitas ini adalah orang-orang yang cacat, ya. Mari kita sedikit stop share dulu ya dari slide yang satu lagi supaya kalian bisa lebih lihat ya bagaimana yes. Screen. Nah ini ya. Izin Prof. Ya. Ini kan K7 kan jam 8 sampai jam 9, Prof K8 jam 10 sampai jam 11. Ini kita lanjut saja. Lanjut aja lah, lanjut aja ya. Ya, Prof. Itu aneh juga sekali. Oke ya, kita lanjut aja nanti kalian ininya jam 10 sampai jam 11 ya. Ya. Nah, ini waktunya juga cukup panjang ya sebenarnya untuk menceritakan ini dan memang ya, nah ini kita lihat ya. Jadi penyandang disabilitas. Nah, ini kita harus ngerti dulu ya, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya yang berdasarkan kesamaan hak. Ya, jadi ini cerita tentang disabilitas orang-orang yang cacat ya. Kalau kita bilang bahasa Indonesianya orang-orang yang cacat. Ya, sudah bisa dia cacatnya dari kecil ya maupun dari waktu yang sudah dewasa gitu, bisa seperti itu. Dan tentu terjadi perubahan-perubahan yang terjadi ya pada orang-orang yang cacat ini. Kalau dia dari kecil tentu harus adanya suatu
kondisi-kondisi ya untuk bisa mereka itu tetap bisa ini ya hidup ya layaknya ya walaupun dengan keterbatasan. Misalnya dia buta ya. Nah, tapi bagaimana ya dia itu bisa untuk mendapatkan ilmu ya. Misalnya dengan ini ya huruf-huruf Braille itu ya. Sehingga dia jadi banyak tahu ya. Bahkan untuk membaca Al-Qur'an pun ya ada Al-Qur'an yang ini untuk khusus untuk orang yang tunanetra ini. Ya, jadi diusahakan ya bagaimana orang-orang yang punya disabilitas ini bisa menjalani kehidupannya. Ya. Nah, bagaimana dengan difabel? Didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang berbeda ya bila dibandingkan orang-orang ya dan serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disable ya. Sementara itu didefinisikan sebagai orang yang cacat itu ya, itu namanya disabilitas. Nah, difabilitas itu tadi kita udah melihat ya. Siapa-siapa saja yang masuk difabilitas. Ya, lansia termasuk ya. Walaupun dia nggak cacat ya, tapi dia mempunyai kemampuan yang berbeda. Ya, ibu hamil ya seperti itu. Seperti itu ya, sehingga cerita-cerita kita tentang orang-orang seperti ini harus ada ya kondisi-kondisi yang memudahkan mereka. Ya, misalnya ya, orang lansia ya. Dia mungkin sudah terbatas ya kemampuan dia untuk bergerak, tapi dia bisa menggunakan kursi roda. Tapi ketika dia menggunakan kursi roda itu dia kemanapun dia pergi ya, nah ini ya misalnya dia bisa ya karena disediakan tempat-tempat untuk menggunakan kursi roda itu. Nah, jadi ada ini ya semacam ini spesialistik pada mereka-mereka ini ya, misalnya untuk kamar mandi ya di berbagai tempat itu disediakan gitu ya untuk orang-orang yang seperti ini ya. Jadi memang tanggung jawab pemerintah juga untuk memikirkan ya walaupun memang prevalensi atau jumlah orang yang disabel atau difabilitas ini enggak sebanyak orang yang memang sehat ya. Nah, tapi dia harus ya dia masyarakat tertentu yang harus memang diberikan perlakuan khusus ya. Nah, ini tentang pengertian disabilitas ya. Nah, di sini ya bagaimana pengertian dan haknya. Hak asasi manusia penyandang cacat merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang berkenaan dengan kekhususan. Kemudian tentang kesejahteraan sosial, ya, bagian dari masyarakat memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, memiliki kriteria dengan masalah sosial tersendiri, ya. Orang yang punya kelainan fisik dan mental, ya, cacat fisik, ya, cacat mental, dan kemudian mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama, ya. Kemudian dapat mengalami hambatan dan kesulitan, ya, dengan warga yang lainnya, ya. Nah, ini adalah jenis disabilitas, ada gangguan penglihatan, tuli dan sulit mendengar, kondisi kesehatan mentalnya, ya, bodoh, ini termasuk di situ ya, IQ-nya rendah, disabilitas intelektual ya termasuk di sini, cedera otak setelah lahir, gangguan spektrum ya, disabilitas fisik. Nah, ini cacat fisik, tunadasa, netra, rungu, bicara, ya. Ada lagi dia yang ganda. Ya, kemudian derajatnya bisa 1 sampai 6 ya. Nah, di sini kita juga harus pahami ya, orang-orang yang cacat itu mampu melaksanakan aktivitas untuk mempertahankan sikap dan kesulitannya, mampu melaksanakan kegiatan dan mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu. Nah, yang ketiga, dapat melaksanakan aktivitas, memerlukan bantuan orang lain. Ya. Cacat 4, dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain. Ya. Kemudian yang 5, tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain. Kemudian derajat 6, tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh oleh orang lain. Nah, itu kira-kira ya.
Baik. Kita kembali ke ini ya, ke share screen lagi ya. Untuk cerita tentang difabilitas ini. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud tadi untuk yang disabilitas kita sudah tahu ya. Nah, coba kalian juga banyak membaca juga untuk kaum ini ya. Karena kalau kita lihat ya ini jelas memang topik kita adalah topik pilihan elektif ya, khusus ya. Dan penanganannya khusus, tapi bisa saja kita sebagai tenaga dokter untuk melayani layanan primer kita tuh paham gitu ya. Dan untuk kasus-kasus yang sederhana mungkin kita bisa melakukannya. Nah, ini ya, dan kita coba memahami juga ya adanya penyandang disabilitas ya. Jadi alhamdulillah nih materi ini bagus sekali sebenarnya karena sebelumnya nggak ada. Ya, nggak ada topik elektif tentang rehabilitasi medik. Ya, jadi karena tidak ada, jadi nggak ini ya, nggak tahu gitu ya, nggak mempelajarinya. Tapi ini kita mempelajari. Ya, sehingga sebagai seorang dokter umum nantinya ya output kita itu bisa tahu. Ya, kemudian lansia, anak-anak, ibu hamil, dan yang berkebutuhan khusus. Nah, ini undang-undang ya tentang penyandang disabilitas tahun 2016. Kita bisa lihat di sini bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia sebagai yang sama gitu ya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang ya secara adil dan bermartabat. Bahkan mereka-mereka ini bisa berprestasi gitu ya. Bisa berprestasi. Ya, bisa olahraga ya, mendapatkan prestasi ya walaupun ini dalam bentuk yang terbatas tapi kita bisa tahu ya bahwa kelompok-kelompok ini ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa melakukan aktivitasnya. Nah, tapi di sini sebagian besar penyandang disabilitas ini hidup dalam kondisi yang rentan ya. Mereka ini sangat beresiko untuk terjadinya bahaya ya, seperti misalnya kecelakaan ya bagi yang tunanetra ya, kemiskinan ya, kesulitan dan sebagainya ya. Nah, di sini juga menjadi satu tanggung jawab sehingga ada undang-undang khusus untuk ini ya. Dan sehingga ya dibuatlah ya berbagai wilayah bagaimana mereka ini bisa diperlakukan secara sama. Paling tidak mereka diperhatikan ya. Ya, diperhatikan untuk perkembangannya. Ya, orang tunarungu itu bagaimana gitu ya. Orang yang tunanetra bagaimana. Ya, jadi kalau dulu kalau kita lihat teman saya sekarang kurang ini ya nggak melihat lagi gitu ya di televisi. Kalau beberapa waktu yang lalu kita untuk orang-orang seperti itu ada di bawah itu khusus gitu. Ya gerakan-gerakan tangan itu dikhususkan untuk orang yang tunarungu gitu. Ya, itu satu bentuk. Nah, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik ya dalam jangka waktu yang lama. Ya, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan ya, dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif ya dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, bagaimana ya pelaksanaan pemerintah untuk ini ya pemenuhan hak ya penyandang disabilitas berdasarkan ya. Jadi pertama ini penghormatan terhadap martabatnya. Ya, dalam kemanusiaan ya kita harus berbuat baik gitu ya, harus berkeadilan terhadap mereka ya, kemudian menghindari kegiatan-kegiatan yang berbahaya untuk mereka ya, kesempatan yang sama. Jadi di sini ada penghormatan terhadap martabatnya ya, kemudian adanya otonomi individu ya, ini sudah kita kaitkan dengan etik ya. Jadi kalau misalnya ada tindakan-tindakan khusus ya,
maka harus ada izin dari dia kalau memang dia itu memahami ya. Tapi kalau misalnya dia kelompok-kelompok Down syndrome dan lainnya, itu tentu keluarganya. Tapi hak otonomi itu ada, hak otonomi untuk menentukan apa ya untuk dirinya ya. Nah, jadi sampai lansia ya, kalau mau dilakukan apapun terhadap lansia itu, operasi atau apa itu, kalau dia masih bisa berinteraksi ya, berkomunikasi dengan kita, maka tetap kita meminta izin dari yang bersangkutan. Itu namanya otonomi individu ya. Kemudian tanpa diskriminasi ya. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Ya, misalnya kalau dia sini ya udah ya kita lakukan aja ya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi ya tidak boleh membeda-bedakan ya. Kalau misalnya pemilu ya, oh ini kaum disabilitas ini nggak usah lah ikut pemilu gitu. Kan dia nggak ngerti gitu misalnya ya. Nah ini bagaimana ya kan? Nah tentu ada undang-undang untuk ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ada kaum difabel itu dia datang untuk mencoblos itu karena memang ada pemenuhan haknya untuk mereka untuk pemilu. Ya. Kemudian partisipasi penuh keragaman manusia dan kemanusiaan ya. Kemudian kesamaan kesempatan. Nah, ini ya, contohnya kalau misalnya untuk pendidikan. Ini kalau misalnya dia cacatnya hanya di kaki apa gitu ya. Dia bisa masuk fakultas. Dia bisa menjadi dokter. Ya, tidak boleh kesempatannya di ini ya, kesempatannya dihilangkan ya untuk bisa menempuh pendidikan tertentu. Nah, tapi kalau dia buta ya tentu nggak bisa lah ya. Kalau buta nggak bisa jadi dokter karena itu menyulitkan dalam pekerjaannya. Ya. Tapi kalau dia hanya di kaki tunadaksa gitu ya, selagi dia bisa ini ya tangan-tangannya satu masih ada, tangan satu nggak ada, tapi kan masih bisa gitu misalnya. Ya, nah itu kesamaan kesempatan. Jadi ada mereka ujian seperti itu. Ya, kemudian kesetaraan ya, kesetaraan ya antara yang normal dengan yang tidak ya. Kemudian aksesibilitasnya ya. Kemudian kapasitas yang terus berkembang dan identitas anaknya ya, inklusif ya. Dan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Nah, hak penyandang disabilitas hidup ya bebas dari stigma ya, tidak boleh ada menganggap mereka itu kaum yang nggak berguna ya. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Bahwa bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat ya yang harus dihormati gitu ya. Tidak boleh dilakukan penghinaan tindakan-tindakan fisik pada mereka ini. Mereka itu harus diperlakukan dengan baik ya. Privasinya ya. Keadilan dan perlindungan hukum itu harus ada ya. Terhadap mereka ini, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi ya. Nah, jadi mereka tidak bisa bekerja untuk kelompok-kelompok tertentu ya. Atau bagaimana memandirikan mereka ya. Walaupun mereka itu mengalami cacat. Ya, contohnya kalau dia buta gitu ya. Apa sih yang bisa dia lakukan misalnya? Ya, pekerjaan apa ya. Tentu tidak bisa pemerintah membiarkan mereka ini meminta-minta gitu ya. Harusnya ini menjadi program pemerintah bagaimana bahwa orang-orang seperti ini bisa dimandirikan. Misalnya mereka bisa bekerja untuk yang sifatnya ini ya sebagai bidang mengkusuk misalnya, kan bisa ini ya diajarkan seperti itu. Ya, atau hal yang memungkinkan lah ya untuk mereka.
Kemudian kesehatan, ya, tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil untuk mereka, ya. Politik, keagamaan, keolahragaan, ya, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, ya, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, ya, ini juga, ya. Kemudian habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, ya, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, ya, bebas dari tindakan diskriminasi. Nah, ini adalah hak-hak penyandang disabilitas. Dan ini harus disosialisasikan dan diketahui oleh semua pihak, gitu. Ya, dan kita jadi sebagai tenaga kesehatan, ya, tentu harus paham, ya, tentang hak-hak mereka ini. Ya, tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil. Ya, misalnya nih, ya, di kesehatan, ya, ada BPJS yang ini nggak ada obat-obatan yang nggak boleh gitu seperti kelompok-kelompok ini nggak bisa, ya. Jadi mereka tetap haknya sama. Nah, ragam penyandang disabilitas itu ada fisik, intelektual, mental, dan sensorik, ya. Nah, bagaimana habilitasi dan rehabilitasi, ya? Habilitasi itu adalah proses pelayanan diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh, ya, dalam semua aspek kehidupan. Nah, untuk rehabilitasi adalah proses pelayanan diberikan, ya, kepada seorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir, ya, untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua kehidupan. Misalnya nih, ya, seseorang kena stroke, ya, dia lumpuh, ya, maka dilakukanlah rehabilitasi, ya, misalnya dilakukan fisioterapi, ya, kemudian bagaimana dia bisa kembali ini, ya, mencoba belajar jalan, ya, atau menggunakan alat-alat bantu, ya, menggunakan tongkat ataupun menggunakan kursi roda, ya, yang tujuannya untuk bisa memandirikan mereka, ya, dalam aspek kehidupan. Dan nggak bisa dianya itu bergantung kepada terus, ya, kepada keluarga. Ya, tadi ada kita sampaikan derajat-derajatnya itu, ya. Nah, kalau habilitasi itu, ya, tentu yang memang sudah sejak lahir, maka proses untuk bisa memandirikannya itu harus dilakukan oleh orang tuanya, gitu. Ya, bagaimana dia bisa mandiri, ya. Misalnya dia ada cacat tertentu, ya, diajarkan kepada dia, ya, bagaimana dia ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Misalnya dia tunanetra, ya. Tentulah dia harus juga diajarkan bagaimana meningkatkan kesehatannya, dia mandi, ya. Jadi pada awalnya mungkin Izin, Prof.
Baik, tadi saya terkeluar ya, kita kembali. Ini apakah kalian mendengar dan bisa melihat PowerPoint-nya? Bisa dok, bisa Prof. Ya, oke. Jadi kita tadi sampai di habilitasi dan rehabilitasi. Ya, di sini ya tujuannya adalah untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal. Kemudian memberikan kesempatan ya untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. Nah, tadi kita cerita tentang inklusi ya, inklusi atau desa inklusi ya, itu adalah heterogen ya. Jadi pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan ikut sertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, ya, kondisi etnik, budaya lainnya. Ya, sebuah desa dengan masyarakat yang inklusif menyediakan aksesibilitas fisik dan akomodasi yang layak, sehingga ada kesempatan ya untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan bagi seluruh warga desa tanpa terkecuali. Nah, di sini program-program desa inklusi itu dilakukan ya dari tingkat yang paling rendah ya di desa, di mana pemahaman bahwa setiap desa itu harus memberikan perhatian ya kepada kelompok-kelompok ini, difabel, disabilitas, ya, disabel ya, bagaimana mereka itu bisa hidup ya pada kelompok desa itu yang seperti ada perhatian ya kepada mereka ini. Desa inklusif itu adalah desa yang masyarakat dan pemerintahnya menerima perbedaan sebagai keberagaman, difabel bagian dari keragaman. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari kondisi-kondisi yang ada ya, bahwa banyak masyarakat memandang hina gitu ya pada kelompok-kelompok yang ini ya, yang sisabel ini gitu ya, sehingga ada diskriminasi ya, kemudian ada perlakuan-perlakuan yang kurang baik terhadap mereka. Nah, maka harusnya diciptakan suatu wilayah-wilayah, desa-desa, pemahaman masyarakatnya untuk bisa mau menerima kelompok-kelompok ini atau memperhatikan ya bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, sehingga mereka bisa hidup ya dengan menjalani kehidupannya dengan baik gitu ya. Kemudian masyarakat dan pemerintah merangkul setiap keragaman untuk menciptakan keharmonisan. Ya, kemudian pemerintah memberi kesempatan ya yang sama. Ini mohon maaf sebentar ya. Halo, Assalamualaikum Bang. Udah. Apa di situ? Jadi apa situ? Oke, salah. Terus? Nah. Oh. Ya. Ya. Ya, Bang ya. Itu mereka ada pakai pick-up, enggak ada? Enggak, untuk pick-up-nya itu enggak. Besoknya diambil kan? Oh ya, itu. Ya. Ya. Oh, sebelum telepon aja, Bang. Sebelum telepon. Oleh ngajak mulai.
Nah, kemudian ya, kita lanjutkan ya. Pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ya, pemerintah menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar difabel dan lainnya bisa berpartisipasi. Ya. Pemerintah menjamin hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemerintah memberikan difabel kesempatan yang sama untuk bekerja layak, termasuk menjadi perangkat desa bagi yang berkompetensi, dan pemerintah memiliki kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang proporsional ya dalam bidang disabilitas. Nah, ini adalah struktur pemerintahan, ini kita skip aja ya, ada nasional, provinsi, kebudayaan, kabupaten ya, kecamatan dan desa. Nah, di sini lembaga yang mewakili adalah untuk desa, Badan Permusyawaratan Desa ya, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kota. Nah, ya kemudian aktor pendukung ya, kelompok difabel di desa, masyarakat dan kader desa, termasuk toga dan toma, tokoh masyarakat ya, tokoh agama, toga ya, pemerintah desa, tim asistensi desa, kemudian DPO, lembaga desa yang punya ketertarikan ya, mereplikasikan model desa inklusi ini ya, kemudian pemerintah di level kecamatan, kabupaten, provinsi dengan pusat. Jadi untuk masalah desa inklusi ini kita terkait ini ya, masyarakat yang harus bisa membantu gitu ya. Nah, bagaimana peran masyarakat ya dalam teori sosial? Pendekatan digunakan untuk menunjuk peran masyarakat adalah pendekatan partisipasi, sehingga peran serta masyarakat dimaknai sebagai bentuk lain ya dari partisipasi. Nah, menurut Davis ya, di sini dikatakan terdapat 3 hal yang penting ya, yaitu keterlibatan mental dan emosional yang lebih daripada sekedar keterlibatan fisik. Partisipasi memotivasi orang-orang untuk mendukung situasi kelompoknya ya. Kemudian di situ yang ketiga tadi mendorong untuk ikut serta yang bertanggung jawab beraktivitas ya pada kelompoknya. Nah, ini adalah 9 indikator desa inklusif difabel, yaitu data dan info desa dan data difabel yang komprehensif. Ada wadah bagi warga difabel yang setara dengan lembaga desa lainnya. Kemudian keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan, anggaran yang inklusif, ya. Kemudian regulasi yang mendukung, kesetaraan akses pada layanan umum desa, ya, keberadaan sarana fisik yang lebih, ya. Kemudian adanya tanggung jawab sosial dan masyarakat, dan adanya ruang untuk berinovasi. Ya, nah ini kan lihat ya apa saja yang menjadi indikator untuk suatu desa disebut desa inklusif difabel. Nah, data dan info desa ya yang komprehensif, data difabel ya dimanfaatkan untuk pembangunan pendataan difabel secara akurat ya, update data secara data difabel. Jadi orang-orang yang difabel ini harus didata ya, berapa orang jumlahnya ya, bagaimana kondisinya, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian informasi program pembangunan dan kegiatan masyarakat ya, data program dan anggaran pembangunan, kemudian data profil desa ya, data geografis dan tempat-tempat umum ya, data kependudukan, data aset desa ya, dan data lokasi rawan bencana. Nah, ini adalah wadah bagi warga difabel yang setara dengan lembaga desa lainnya, dibentuk KDD, kader ya, melibatkan semua difabel, SK kepala desa mengakui keberadaan ini ya, yang kelompok difabel ini, kemudian support untuk kegiatannya ya, pemberdayaannya ya, membangun jejaring lembaga lain. Nah, keterlibatan difabel dalam pengambilan kebijakan adalah keterlibatan di RT RW ya, keterlibatan dalam musrenbang ya, keterlibatan dalam tim rencana kerja ya, kesempatan menjadi anggota badan pemusyawaratan desa ya, kesempatan menjadi perangkat desa. Jadi kelompok-kelompok ini harus diikutkan ya untuk dalam penentuan ya, sehingga ya kelompok-kelompok ini terwakili dan nanti ada ya perlakuan apakah kegiatan-kegiatan yang khusus atau pembangunan khusus yang akan diterapkan pada mereka.
Nah, jadi di sini ada anggaran khusus ya, ada pengadaan ternak, keterampilan ya, pertemuan rutin ya kelompok disabilitas desa, kemudian anggaran mainstream, bangunan gedung, posyandu untuk yang difabilitas ya, kemudian capacity building. Regulasi yang mendukung itu adalah SK Kepala Desa, Peraturan Desa, memastikan difabilitas dan memastikan anggaran, ya, dan memastikan keterlibatan difabel. Nah, ini adalah kesetaraan akses ya pada layanan umum desa, ya, layanan kependudukan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Jadi di sini penciptaan untuk desa-desa difabel itu harus selalu diupayakan, apalagi pada desa-desa tertentu yang banyak kelompok difabelnya. Ya, maka harus ada pendataan dahulu ya, sehingga dari kelompok desa ini ada ya hal-hal yang kita sampaikan tadi itu dijalankan ya. Baik dari aspek kesehatan, sosial dan lainnya ya. Kemudian fasilitas umum ya, sekolah, kesehatan, aksesibilitas ya, toiletnya, pintu, jalan masuk ya, rumah warga gitu-gitu ya. Jadi memang adanya tanggung jawab sosial dari masyarakat ya terhadap penerimaan difabel ini ya. Jadi terbentuk keluarga yang tangguh. Jadi adanya difabel di keluarga-keluarga tertentu itu tidak menjadi satu yang memalukan gitu ya. Tapi bagaimana bisa kelompok-kelompok ini diberdayakan. Jadi ada penerimaan, menghilangkan pembatasan dan pemasungan ya. Jadi pada kelompok-kelompok desa yang primitif ini anggota keluarganya yang menerima yang sebagai penderita difabilitas itu dipasung gitu. Nah, ini sudah suatu tindakan yang tidak baik gitu ya. Kemudian menghindari overproteksi dan tidak membeda-bedakan ya. Menghilangkan stigma, itu juga peran toga dan tokoh masyarakat ya untuk bisa menyampaikan ya kepada masyarakatnya ya. Jangan ada perlakuan yang tidak baik pada kelompok difabel ini. Kemudian menghilangkan diskriminasi, menghilangkan sehat jasmani ya, akomodasi yang layak ya. Kemudian partisipasi difabel ya dalam kegiatan sosial dan budaya. Ini adanya ruang ya untuk berinovasi dan berjejaring ya. Inovasi terobosan yang baru ya. Adanya peraturan desa, legalisasi, rumah antara ODP ya. Kemudian program untuk non difabel ya. Ternak, angkringan, ya, jejaring untuk studi banding, membangun jaringan ini ya, kemudian partisipasi dalam kegiatan sharing ilmu pengetahuan dan prakteknya. Baik, saya rasa cukup ya sampai di sini ya topik kita tentang masyarakat dan difabilitas dan juga cerita tentang desa inklusi tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Baik ya, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Baik ya, sampai di sini pertemuan kita ya, untuk topik tentang masyarakat dan difabilitas. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya bagi kalian yang mengambil mata kuliah elektif ini ya, sehingga pemahaman tentang difabilitas itu menjadi lebih baik lagi ya. Sehingga tingkat perhatian kita terhadap kelompok-kelompok ini ya sampai ke desa-desa inklusi ya, dan harapannya memang terbentuknya banyak desa-desa seperti ini ya, dan memperhatikan ya pada kelompok-kelompok yang ini ya, dia sendiri pun tidak mau ya menjadi kelompok seperti itu ya, tapi bagaimana pada kelompok ini dibantu ya. Ya, jadi semua kalangan masyarakat itu berperan. Baiklah ya, cukup ya sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum.